Baik, mari kita semua membaca firman Tuhan dalam satu ayat, yaitu Markus pasal 8 ayat yang ke-31. Markus pasal 8 ayat yang ke-31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Saudara-saudara, pagi ini saya akan berkhotbah dengan tema penderitaan yang membawa kelegaan. Kalau kita perhatikan teks yang kita baca, satu ayat ini saja, tapi kalau kita lihat selanjutnya dan sebelumnya, ternyata ini adalah mengisahkan tentang Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang harus dan akan ia alami sampai kepada kematiannya. Dan ketika dia menyampaikan bahwa dia harus mengalami penderitaan yang sampai kepada kematiannya, berita ini tidak begitu mengenakan bagi Petrus dan juga bagi murid-murid yang lain. Sehingga dicatat dalam ayat selanjutnya, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Mengapakah Petrus harus melakukan itu dengan menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus? Saudara, berita tentang penderitaan adalah berita yang sangat tidak menyenangkan bagi siapapun. Saya kira tidak pernah ada orang yang ketika mendapat berita bahwa ada masalah, sakit penyakit atau berita tentang kematian, dia akan loncat dengan kegirangan. Itu hanya terjadi apabila itu datang dari pihak musuh. Tapi kalau itu dialami oleh kita, oleh saudara kita, oleh teman dekat kita, maka ini adalah berita yang sangat tidak menyenangkan, saudara-saudara. Dan karena berita tentang penderitaan Yesus yang sampai kepada kematiannya adalah sangat tidak menyenangkan bagi murid-muridnya, maka tidaklah heran Petrus kemudian menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Artinya bagi Petrus, kenapa itu harus kau sampaikan? Kenapa harus terjadi seperti itu? Jangan pernah terjadi. Kalau boleh dia harap itu tidak boleh terjadi, karena itu sangat tidak menyenangkan. Saudara-saudara, penderitaan yang Yesus alami memang tidaklah menyenangkan. Bahkan bukan hanya tidak menyenangkan, tetapi merupakan penderitaan yang paling hebat yang pernah terjadi dalam sejarah ini. Penderitaan seperti apakah yang Yesus alami? Atau penderitaan seperti apakah yang akan Yesus alami berdasarkan konteks ini yang begitu hebat sampai membuat Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Untuk kita bisa pahami ini, kita harus telusurinya dari Injil yang lain. Paling tidak penderitaan Yesus ini bisa kita bagi dalam 2 penderitaan. Penderitaan yang pertama adalah penderitaan secara jasmani. Penderitaan secara jasmani yaitu yang pertama kita bisa baca dalam Matius pasal 27 ayat 26. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Di sini penderitaan jasmani yang pertama yang harus Yesus alami adalah dicambuk atau disesah. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bersama bahwa pencabukan yang dialami oleh Yesus adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Ini bukan cambuk biasa, tapi ini cambuk yang sangat-sangat mengerikan. Untuk kita bisa dibawa mengerti mengerikannya seperti apa, kita lihat ungkapan atau penjelasan dari 2 tokoh berikut ini. Yang pertama William Barclay. Dia mengatakan seperti ini. Pencambukan Romawi adalah suatu penyiksaan yang hebat. Korban ditelanjangi, tangannya diikat ke belakang,
Lalu ia diikat pada suatu tonggak dengan punggungnya dibungkukkan. Saya lanjut. Sehingga terbuka terhadap cambuk. Cambuk itu sendirilah suatu tali kulit yang panjang, yang ditaburi dengan potongan-potongan tulang dan butiran-butiran timah yang runcing. Pencambukan seperti itu selalu mendahului penyaliban. Dan pencambukan itu menjadikan tubuh telanjang itu menjadi carikan-carikan daging mentah dan bilur-bilur yang meradang dan berdarah. Ada orang yang mati karenanya, dan ada orang yang kehilangan akalnya atau menjadi gila. Dan sedikit orang bisa bertahan, bisa tetap sadar sampai akhir pencambukan itu. Lalu yang kedua, William Hendrickson. Cambuk Romawi terdiri dari gagang kayu yang pendek yang diberi beberapa tali kulit yang ujungnya dilengkapi dengan potongan-potongan timah atau kuningan dan potongan-potongan tulang yang diruncingkan. Pencambukan diberi terutama pada punggung korban yang ditelanjangi dan dibungkukkan. Biasanya 2 orang dipekerjakan untuk melaksanakan hukuman ini. Yang seorang mencambuk dari satu sisi yang lain, dan yang lain mencambuki dari sisi yang lain. Dengan akibat bahwa daging yang dicambuki itu kadang-kadang koyak atau sobek sedemikian rupa, sehingga pembuluh darah dan arteri yang terletak di dalam kadang-kadang bahkan isi perut dan organ bagian dalam menjadi terbuka atau terlihat. Pencambukan seperti itu yang tidak boleh dilakukan terhadap warga negara Romawi dan sering berakhir dengan kematian. Dengan kita membaca komentar dari 2 tokoh ini, kita sudah mendapat gambaran betapa ngeri dan hebatnya pencambukan yang dialami oleh Yesus Kristus. Dia ditelanjangi, dibungkukkan dan dipasang punggungnya. Lalu 2 orang eksekutor dari kiri dan kanan mengayunkan cambuk 3 tali yang ada logam, ada tulang-tulangnya. Dan 1 kali diayunkan, menancap pada punggung, mencabik daging-daging pada punggung. Diangkat, ditarik, diayunkan lagi. Dan ini sesuatu yang sangat menyakitkan dan sangat-sangat membuat orang yang dicambuk amat sangat menderita. Pencambukan memang sesuatu yang begitu hebat dan ngeri. Dan bahkan ini merupakan sesuatu yang di luar batas kemanusiaan. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi Romawi ada 2 jenis hukuman cambuk. Yaitu untuk orang yang Romawi atau orang penduduk Romawi. Dan untuk orang yang bukan penduduk Romawi. Untuk hukuman bagi orang Romawi, mereka biasanya menggunakan tongkat kayu atau ranting. Itu kalau orang Romawi. Dicambuk pakai kayu atau ranting. Tetapi untuk orang non-Romawi, mereka menggunakan cambuk yang pegangannya dari kayu atau besi dengan 3 tali. Dan dirangkai dengan tulang-tulang atau logam timah yang dikasih tajam atau runcing ujungnya. Jadi ada perlakuan yang berbeda bagi orang Romawi dan bagi orang non-Romawi. Dan cambuk yang pakai besi atau gagang kayu ini, inilah yang dipakai untuk mencambuk pada punggung Yesus. Yang berikut saudara, ada yang berasumsi bahwa Yesus dicambuk sebanyak 39 kali. Alasan mereka adalah mereka menggunakan 2 Korintus 11 ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Itu adalah kata-kata daripada Paulus. Karena Paulus juga mengalami pencambukan. Namun saudara, ini keliru. Sebab Paulus disesah oleh orang Yahudi. Dan tradisi orang Yahudi menyatakan bahwa hukuman lebih dari 40 kali cambukan itu merendahkan bangsanya dan itu menjadi dosa. Karena itu kita bisa lihat dalam Ulangan 25 ayat yang ketiga.
40 kali harus orang itu dipukuli. Jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Nah, karena dibilang 40 kali, jangan lebih. Kalau lebih ini sudah pelanggaran, maka dalam tradisi Yahudi supaya tidak lebih, sampai yang ke-39 stop. Dengan asumsi seandainya lebih satu, sudah pas 40. Karena itulah orang Yahudi kalau mencambuk hanya 40 kurang 1. Sedangkan Yesus dihukum bukan oleh orang Yahudi. Yesus dihukum cambuk oleh orang Romawi. Dan orang Romawi tidak menggunakan aturan Yahudi. Tetapi mereka menggunakan aturan atau kebiasaan yang berlaku di Romawi. Cara penyiksaan menggunakan cambuk mereka lebih brutal. Tidak diatur berapa jumlahnya. Bahkan ada dalam beberapa tafsiran dikatakan itu sepuas hati daripada eksekutor atau algojo yang mencambuk orang yang dihukum ini. Oleh karena itulah menurut beberapa catatan sejarah, sudah banyak orang yang mati saat dicambuk sebelum disalibkan. Mengapa? Karena pencambukan ini sepuas hati algojo yang mencambuk. Jarang ada yang bertahan sampai ke salib. Karena masih dalam proses pencambukan. Dia sudah mati. Mati karena tercabik-cabik, terkoyak-koyak. Mati karena kehabisan darah, lemas dan sebagainya. Saudara-saudara, hukuman ini, hukuman yang mengerikan ini, hukuman yang sangat tidak berperi kemanusiaan ini, dialami dan dijalani oleh Yesus. Ini tidak hanya bertujuan untuk membuat rasa sakit. Tetapi hukuman ini tujuannya juga adalah mempermalukan orang yang dicambuk. Artinya Yesus menjalani satu hukuman yang menyiksa tubuhnya. Tapi juga mempermalukan dirinya. Seolah-olah dia adalah seorang penjahat besar. Dia adalah seorang yang biadab, yang layak mendapatkan hukuman yang sangat tidak berperi kemanusiaan ini. Saudara-saudara, kira-kira ini karena apa? Jawabannya sederhana bukan? Ini karena dosa kita. Hukuman cambuknya di sini biasanya hanya diberlakukan bagi para budak atau yang bukan warga Romawi. Tetapi kita lihat hukuman ini sekarang diberikan kepada seorang Yesus Kristus yang bahkan dalam persidangan berturut-turut kurang lebih 5 kali tidak ditemukan kesalahan dalam dirinya. Artinya secara hukum saat itu pun Yesus tidak layak diadili. Tetapi untuk memuaskan hasrat daripada ahli Taurat dan begitu banyak orang Yahudi, maka Pilatus mencuci tangannya dan menyerahkan Yesus untuk dicambuk atau disesah. Dari sini kita sudah bisa membayangkan betapa ngerinya kondisi Yesus yang dicambuk itu. Sehingga tepatlah yang dikatakan Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, harusnya kita yang menerima ini ganjaran. Tapi Yesus menerima semua itu. Saudara, kalau seseorang dicambuki dengan cambuk biasa saja, itu tentu sudah merupakan penderitaan karena menyakitkan, bukan? Atau ada yang kemudian dicambuk dia merasa senang dan bahagia. Cambuk yang biasa, tanpa logam, tanpa tulang yang tajam, itu saja sudah merupakan suatu penderitaan atau penyiksaan yang hebat. Kalau dicambuk berulang-ulang kali. Menyaksikan hukuman cambuk yang berlaku di Aceh. Itu hanya beberapa kali saja. Dan hanya satu kayu lurus saja begitu.
Itu orang sudah kesakitan yang luar biasa. Ya, kesakitan luar biasa. Apalagi kalau si orang dicambuk dengan cambuk Romawi. Dicambuk dengan seluruh pakaiannya dilepaskan. Dicambuk sampai sepuas hati algojo, tidak diatur jumlahnya berapa. Pada ayunan yang pertama, baru 1 kali ayun, itu ini sudah luka, sudah tercabik. Ayunan yang kedua, kalau tancap lagi di luka yang pertama, semakin menambah perih, ditarik lagi, tercabik-cabik. Saya memang kalau kita menyaksikan film-film tentang penderitaan Yesus, kalau ada yang menggambarkan Yesus sampai di kayu salib mulus-mulus, saya pikir ini sutradaranya kurang baca Alkitab. Ada film-film Tuhan Yesus saya saksikan, saya kira ini orang ini mungkin mau kejar profit saja atau apa, tapi dia lupa bahwa sebenarnya dia harus memahami dengan baik kisah penderitaan Yesus mulai dari penyaliban, pencambukan sampai penyaliban. Bagaimana Yesus mulus-mulus, kondisi Yesus baik-baik saja. Bahkan bagi saya itu penghinaan terhadap karya pengorbanan Yesus yang sebenarnya. Karena Yesus tidak seperti itu, yang sebenarnya dia benar-benar hancur, tubuhnya terkoyak. Dia benar-benar menderita karena pencambukan yang luar biasa dari tradisi Romawi ini. Penderitaan yang kedua secara jasmani yang Yesus alami adalah dia diejek atau dihina. Melalui pencambukan saya sebetulnya itu sudah mau mempermalukan Yesus. Tetapi kalau kita baca dalam Matius 27 ayat 28 sampai 31 dikatakan seperti ini. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Sebelum Yesus disalibkan, mereka masih menyempatkan untuk menghina, mengejek, dan mengolok-olok Yesus. Lalu pada saat Yesus sudah berada di atas kayu salib, hinaan, olokan, ejekan masih berlangsung. Kita bisa lihat dalam ayat 39 dari Matius 27 sampai ayat yang ke-44. Dalam ayat yang ke-39 sampai 44 dikatakan, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri ia tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang diselipkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Dia disiksa dengan cambuk luar biasa. Sekarang dihina tidak habis-habisnya. Sebelum dibawa untuk disalib, dihina, diolok, diejek. Di atas kayu salib masih sempat dihina, diolok, dan diejek. Dan ada yang menarik saudara-saudara. Dari ejekan-ejekan ini kalau kita perhatikan kata-kata dari para pengejek ini. Mereka bilang mereka mau percaya kepada dia kalau dia turun dari kayu salib. Allah menyelamatkan dia dan membebaskan dia dari penyaliban ini. Saudara coba bayangkan. Seandainya Yesus itu sama seperti kita. Mudah tersinggung.
Lalu gara-gara ejekan seperti ini dia tersinggung. Dia bilang, aduh lu mau nantang beta, lu lihat beta turun sekarang. Kalau Yesus turun dari kayu salib, apa yang terjadi saudara? Tidak ada penebusan dosa. Karena tidak ada penebusan dosa, tidak ada keselamatan yang diberikan bagi kita. Dan artinya kita semua tetap binasa atau mengalami kematian kekal. Kita bersyukur kepada Allah bahwa dalam penderitaan yang hebat itu, baik tubuhnya dikoyak-koyak, dicambuk dengan luar biasa. Lalu sekarang dia harus mengalami ejekan, olokan. Ditantang turun dari kayu salib. Dia tidak mempedulikan semua olokan, ejekan, hinaan itu. Dia terima semuanya. Demi apa? Demi terwujud apa yang saya sampaikan tadi. Kalau dia turun dari kayu salib, maka semuanya berhenti sampai di situ. Tidak ada karya penyelamatan. Tidak ada penebusan dosa. Dan kita tetap binasa. Tapi puji Tuhan, Yesus mau bersabar. Menghadapi hinaan, ejekan, dia tetap bersabar. Ini kita melihat jelas di sini. Kasih Allah yang mau berkorban bagi kita. Ini sangat jelas menunjukkan bagi kita kasihnya yang mau berkorban bagi kita. Sehingga walaupun dia sudah dicambuk dengan luar biasa, dia sudah dihina, diejek, diolok, dia mungkin dan bisa saja untuk turun dari kayu salib. Untuk membuka mata ahli-ahli Taurat itu. Untuk membuka mata para imam bahwa dia benar-benar Allah yang Maha Kuasa. Tapi ternyata dia tidak mengikuti itu. Karena tujuannya datang bukan untuk itu. Tujuannya adalah supaya dia mati di kayu salib. Dan menebus dosa Anda dan saya. Kita bersyukur untuk ini. Sehingga dari sini kita bukan hanya belajar keteladanan tentang kesabaran. Tetapi memang mengutamakan tujuan Allah, itu yang penting. Ya, kelihatannya baik sekali. Ya. Tapi inilah cara iblis. Kadang-kadang dia pakai cara-cara yang kelihatannya rohani, padahal itu roh halus. Dia suruh Yesus, engkau anak Allah, rubah batu menjadi roti. Yesus mampu tidak? Mampu. Tapi kalau Yesus taat pada itu, maka dia tidak taat pada rencana dan kehendak Allah. Apakah Yesus mampu tidak turun dari kayu salib? Mampu. Untuk membuktikan bagi para imam dan ahli Taurat bahwa dia anak Allah. Tapi kalau Yesus melakukan itu, dia tidak taat pada rencana dan kehendak Allah. Dan dia tidak menyelesaikan tugasnya, yaitu menyelamatkan Anda dan saya. Yesus rela dicambuk secara luar biasa, secara mengerikan, secara sadis. Dia pun rela menerima hinaan, ejekan, olokan. Semua itu karena kita dan demi kita. Namun ingat saudara, saya menyampaikan di sini penting bagi kita adalah Yesus tidak membutuhkan belas kasihan Anda dan saya. Merenungkan penderitaan Yesus yang hebat ini, dari pencambukan sampai kehinaan, olokan dan penyaliban. Yesus tidak membutuhkan belas kasihan Anda dan saya. Simpan rasa belas kasihan Anda. Simpan rasa iba Anda kepada Yesus. Yang Yesus mau adalah kesadaran Anda, pertobatan Anda, bukan belas kasihan. Perlu saya ingatkan ini karena dalam rangkaian perjalanan dia menuju ke Golgota, ketika dia masuk Yerusalem, di bagian yang lain dari Injil dicatat, perempuan-perempuan Yerusalem menangisi Yesus. Melihat mereka menangisi Yesus, Yesus berpaling ke arah mereka dan dengan tegas dia berkata, hai perempuan-perempuan Yerusalem, jangan tangisi aku, tangisilah dosa-dosamu. Yesus tidak mengharapkan adanya belas kasihan rasa iba dari Anda dan saya untuk dia. Yesus tidak pernah meminta belas kasihan kita. Tapi dia mengharapkan adanya pertobatan dari kita. Karena memang untuk penderitaan itulah untuk menyelamatkan kita. Makanya dia rela menjalani itu. Sehingga kalau kita melihat itu. Dan kita melihat betapa hebatnya penderitaan itu. Hendaknya ini membawa kita kepada kesadaran akan dosa-dosa kita. Yang membawa dia ke sana. Dan kemudian membawa kita kepada pertobatan yang sejati. Bukan kepada sekedar rasa belas kasihan.
atau iba kepada Yesus. Penderitaan yang ketiga secara jasmani Yesus alami adalah dia memikul salib. Saudara bayangkan, ya ini bisa kita lihat dalam Matius 27 ayat 32. Tapi saudara bayangkan begini, seluruh punggungnya ini sudah hancur. Daging-daging bagian tubuh belakangnya, punggungnya semua sudah terkoyak. Tapi pada saat itu dia dipakaikan jubah. Kalau kita baca di ayat sebelum tadi dia dipakaikan jubah. Ketika kain jubah ini melekat menyentuh tubuh yang sudah terkoyak ini, rasanya seperti apa? Kita coba kulit yang melepuh kita sentuh dengan kain saja. Perih bukan? Sudah begitu dia harus pikul ya tiang salib ini. Ini bukan sesuatu yang hanya sekedar berat, tapi ini sesuatu yang betul-betul menyakitkan secara fisik bagi Yesus. Yang dipikul adalah bukan seluruh kayu salib, ya, tetapi hanya bagian yang horizontal. Tapi walaupun hanya bagian yang horizontal, dalam kondisi tubuh yang sudah seperti itu, ini tetap sesuatu yang menyakitkan, saudara-saudara. Punggung yang sudah hancur tadi, darah yang sudah keluar sangat banyak, mengakibatkan tidak saja rasa sakit yang hebat yang Yesus alami, ya, tapi kondisi tubuh yang sudah sangat lemah, kekurangan darah, dan Yesus masih harus melakukan memikul tiang salib. Ya, ini sesuatu yang tidak gampang dan tidak mudah. Ini sungguh penderitaan yang luar biasa hebatnya. Tapi Yesus memang harus menjalani semua itu. Karena memang itulah aturannya dalam proses penyaliban. Orang yang akan disalib harus memikul salibnya ke tempat penyaliban. Lalu dia jalan melalui jalur yang sudah ditentukan untuk bisa disaksikan oleh begitu banyak orang. Supaya apa? Tujuannya dari pelaksana hukum ini adalah agar ini menjadi peringatan bagi orang lain. Kalau melanggar hukum Romawi akan disiksa dan disalib seperti ini. Jadi setiap kali orang-orang yang sudah menjalani hukuman, ya putusan hukuman, mereka harus melakukan perjalanan keliling kota itu. Dari jalur yang ditunjuk supaya bisa disaksikan, mudah disaksikan banyak orang. Sehingga menjadi peringatan bagi orang lain. Lagi-lagi seolah-olah Yesus adalah seorang penjahat besar. Padahal tidak ada kesalahan dalam diri Yesus. Penderitaan yang paling terakhir yang Yesus alami secara jasmani adalah ia disalibkan. Penyaliban adalah hukuman yang paling mengerikan. Seorang penulis Yahudi bernama Klausner, dia berkata penyaliban adalah kematian yang paling mengerikan dan kejam. Yang pernah dipikirkan ditemukan manusia terhadap sesamanya. William Barclay mengatakan begini. Ketika mereka sampai di tempat penyaliban, salib itu ditidurkan di atas tanah. Orang hukuman itu direntangkan di atasnya dan tangannya dipakukan pada salib itu. Kakinya tidak dipakukan, tetapi hanya diikat secara longgar di antara kaki-kaki dari orang hukuman itu. Menonjol sepasang kayu dan yang disebut sadel untuk menahan berat orang itu pada waktu salib itu ditegakkan. Kalau tidak, maka paku-paku itu akan merobek daging di tangannya. Lalu salib itu ditegakkan dan dimasukkan di tempatnya. Dan kriminal itu dibiarkan untuk mati. Kadang-kadang orang-orang hukuman tergantung sampai 1 minggu. Mati perlahan-lahan karena lapar dan haus. Menderita sampai pada titik di mana mereka menjadi gila. William Barclay punya pandangan bahwa kaki Yesus tidak dipakukan. Tapi penafsir yang lain mengatakan bahwa kaki Yesus dipaku. Saya pribadi berpegang pada kaki Yesus dipaku, tidak sekedar diikat. Tapi bagian lain yang dijelaskan oleh William Barclay adalah bahwa ini sesuatu yang luar biasa hebat. Karena tangan dipaku lalu tiba-tiba tiangnya dijatuhkan, ditegakkan. Itu tentu tubuhnya akan sedikit ke bawah dan menarik, ya, mengakibatkan sakit yang luar biasa pada lubang paku yang ada pada tangan. Ini memang bukan sesuatu yang biasa, saudara. Ya. Klausner juga menggambarkan hebatnya penderitaan orang yang disalib sebagai berikut. Kriminal itu diletakkan atau dipakukan pada salib. Pada saat itu ia sudah penuh dengan darah karena pencambukan.
Di sana ia tergantung untuk mati karena lapar dan haus dan kepanasan. Bahkan tidak bisa membela dirinya sendiri dari siksaan, dari nyamuk dan lalat yang hingga pada tubuhnya yang telanjang, dan pada luka-lukanya yang berdarah. Saudara bayangkan, ya, ini penderitaan yang bagaimana? Luar biasa hebat, bukan? Yang Yesus alami. Saudara-saudara, semua penderitaan fisik atau jasmani yang Yesus alami ini, dari pencambukan, pemikulan salib, sampai pada akhirnya ia disalibkan, ini bukanlah sesuatu yang biasa saja. Tetapi semuanya ini adalah penderitaan yang amat sangat hebat dan mengerikan. Dan semua itu karena kita dan demi kita. Yesus rela menjalani dan menanggung semua itu. Pencambukan yang amat sangat mengerikan, ejekan, olokan, hinaan, pemikulan salib, dan penyaliban adalah penderitaan fisik yang amat sangat luar biasa. Yang Yesus alami untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Kalau demikian, masih maukah kita hidup atau meremehkan dosa dan terus-menerus hidup di dalam dosa? Bukankah inilah suatu tindakan yang tidak menghargai karya pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa itu? Kalau saudara sudah mendengar ini, saudara selalu diingatkan tiap tahun tentang penderitaan Yesus. Saudara tahu betapa hebatnya penderitaan itu. Saudara mengaku percaya kepada Dia, tapi saudara masih terus-menerus hidup dalam dosa dan tidak menghargai karya pengorbanan Yesus ini. Maka saudara orang yang bagi saya adalah amat sangat kurang ajar. Dan mungkin ini menunjukkan Anda adalah bukan orang pilihan Allah. Kalau Anda terus-menerus hidup di dalam dosa. Tapi kalau saudara hari ini mendengarkan ini dan terus diingatkan setiap saat tentang karya pengorbanan Yesus yang luar biasa, penderitaan yang hebat yang harus Dia jalani karena dosa Anda dan saya, demi menyelamatkan Anda dan saya, maka Anda kemudian mengambil keputusan untuk tidak terus-menerus hidup dalam dosa, maka keselamatan itu menjadi bagian Anda, dan itu ciri tanda Anda adalah orang Kristen sejati. Orang Kristen sejati bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Ingat itu baik-baik. Penderitaan yang kedua, jenis penderitaan kedua yang Yesus alami adalah penderitaan rohani. Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, dalam pengakuan iman rasuli, ada kalimat yang berbunyi, turun ke dalam kerajaan maut. Kata-kata turun ke dalam kerajaan maut, ini menunjukkan penderitaan atau kematian rohani yang begitu hebat yang dialami Yesus. Calvin berkata bahwa dalam 12 pengakuan iman, mula-mula menunjukkan penderitaan secara jasmani yang dilihat oleh mata, yang dialami oleh Yesus. Dan setelah itu menunjukkan penderitaan rohani yang tidak terlihat oleh mata kita, tapi yang dialami oleh Yesus. Dan hal ini terjadi kapankah? Terjadi dalam Matius 27 ayat 46 tadi. Pada saat Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ini adalah suatu seruan penderitaan yang hebat. Lebih hebat dibanding penderitaan jasmani. Kalau penderitaan jasmani tadi sudah sangat hebat, ini paling hebat. Ini lebih hebat daripada penderitaan jasmani tadi. Mengapa saudara? Karena di sini Yesus mengalami kematian rohani. Apa itu kematian rohani? Bapa meninggalkan Yesus. Allah meninggalkan Yesus. Mengapa? Karena di sini Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dosa tidak dapat bersekutu dengan Allah. Allah itu kudus. Yesus sudah memikul segala dosa, bukan sebagian dosa. Segala dosa umat pilihannya. Maka pada saat itu Allah tidak dapat bersekutu dengan dosa. Dosa mengakibatkan putusnya hubungan kita dengan Allah.
dan Kristus memikul segala dosa kita, maka berarti Kristus harus berpisah dengan Bapa. Ditinggalkan oleh Bapa. Ini adalah suatu keterpisahan secara rohani. Bukan keterpisahan secara lokal. Dan saudara, ini adalah sesuatu yang paling menyakitkan dan paling mengerikan dibanding penderitaan jasmani yang sudah sangat hebat tadi. Yesus mengalami kematian rohani ini, yaitu keterpisahan dengan Bapa, karena ia memikul segala dosa kita. Ia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena memikul atau menanggung segala dosa kita. Saudara-saudara, pertanyaan sekarang adalah, kalau demikian, apakah tujuan, manfaat dari Yesus rela mengalami penderitaan secara jasmani dan terlebih lagi secara rohani? Penderitaan yang hebat yang Yesus alami ini, apa tujuannya? Apa manfaatnya bagi kita? Yang pertama, penderitaan yang hebat Yesus alami ini adalah untuk menanggung kutuk dan murka Allah karena dosa kita. Galatia pasal 3 ayat 13 bercatat, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara-saudara, Yesus Kristus telah ditentukan Allah untuk menanggung segala kutuk dan murka Allah. Dia menjadi pengganti kita. Harusnya kita yang menerima kutuk dan murka Allah. Kristus menggantikan posisi kita. Dia menanggung segala kutuk dan murka Allah itu. Dan kemudian dengan itu dia menjadi jalan pendamaian bagi kita dengan Allah. Roma 3 ayat 25 mencatat, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi terdahulu pada masa kesabarannya. Jadi dengan kematiannya, dia menanggung kutuk dan murka Allah dan membuka jalan perdamaian antara manusia dengan Allah. Karena dosa mengakibatkan kita dan Allah menjadi musuh. Manusia adalah musuh Allah. Tapi pendamaian dikerjakan oleh Kristus, sehingga melalui karya pengorbanannya dia menanggung kutuk dan murka Allah, menggantikan kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 juga berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara, andai kata Allah tidak adil, andai kata saja, andai kata Allah tidak adil, maka tidak akan pernah ada tuntutan terhadap dosa. Dan Yesus tidak perlu menderita dan mati. Tetapi karena Allah itu adil, maka harus ada tuntutan terhadap dosa. Andai kata Allah tidak kasih, maka tidak akan ada kerelaan untuk mengaruniakan anaknya untuk menderita dan mati. Tetapi Allah itu adil dan juga Allah itu kasih. Oleh karena itulah kasihnya, ia rela memenuhi tuntutan keadilannya dengan mengaruniakan Yesus Kristus menderita dan mati ganti kita untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah. Sehingga dengannya kita dibebaskan dan diselamatkan. Salib adalah titik pertemuan antara keadilan dan kasih Allah. Di salib, Allah yang maha kasih itu rela menggantikan posisi kita menanggung murka Allah. Kutuk yang harus kita terima. Di salib, Allah yang maha adil itu mengadili dosa-dosa kita dalam diri Yesus Kristus.
Sehingga setiap kita memandang kepada salib, hendaklah kita mengingat bahwa Allah sudah mengadili dosa-dosa kita dalam diri Kristus. Dan kita mengingat betapa besar kasihnya Allah bagi kita. Kalau Dia tidak memberikan Kristus bagi kita, maka kita binasa. Dengan demikian salib itu membawa kita kepada konsep yang satu itu. Kesimpulan yang final itu. Bahwa tidak ada jalan lain. Tidak ada solusi lain. Hanya melalui salib itu. Melalui Yesus Kristuslah. Keselamatan itu ada bagi kita. Dunia perlu tahu ini. Karena banyak orang menganggap remeh tentang salib. Bahkan salib sekarang nilainya menjadi dikurangi. Seolah itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan banyak orang menghina salib. Ketahuilah bahwa Allah itu adil, Dia harus menghukum dosa. Tapi karena Dia Allah yang kasih, Dia mau menyelamatkan kita. Dan salib adalah titik pertemuan antara kasih dan keadilan Allah. Saudara-saudara, inilah artinya jalan pendamaian atau yang kita baca dalam Roma pasal 3 ayat 25 tadi. Jalan pendamaian berarti murka Allah diredakan karena telah disediakan pengganti yang setimpal yang menanggung murka tersebut. Pengganti itu disediakan oleh Allah sendiri. Sang pengganti itu yaitu Yesus Kristus tidak hanya membatalkan murka Allah atas orang berdosa, tetapi Ia menanggung murka tersebut. Ya. Jadi bukan sekedar membatalkan lalu hapus begitu saja, tidak. Tapi satu sisi orang yang berdosa tidak menanggung itu. Dia batalkan bagi orang berdosa. Tapi dia berlakukan pada dirinya. Atau dia tanggung hukuman itu. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah menganggap remeh dosa. Dan juga jangan pernah menganggap remeh dan menghina pengorbanan Kristus dan kasih Allah. Jangan pernah anggap remeh. Jangan pernah anggap murahan. Karena bukan murahan. Demi kita, Kristus rela mengambil posisi sebagai pengganti kita. Kita dibebaskan, tapi Dia menanggung semua itu. Bukankah ini kasih yang luar biasa yang tiada taranya? Yang kedua, untuk menunjukkan atau menyatakan kekayaan kasih dan anugerahnya bagi kita. Roma 5 ayat 7 dan 8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Saudara, ini kasih yang luar biasa bukan? Kita mau berkorban untuk orang kalau dia baik kita. Tapi ini Allah berkorban bukan karena kita baik. Bahkan dicatat di sini waktu Dia mati untuk kita, kita masih berdosa. Ini kasih yang luar biasa bukan? Jadi melalui apa yang Kristus buat ini, Allah mau menyatakan kasih-Nya, kekayaan kasih dan anugerah-Nya bagi kita pendosa besar ini. Sehingga di sini kita boleh mengerti betapa hebatnya, herannya, ajaibnya kasih dan anugerah Allah bagi kita. Makanya Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian juga Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kekayaan kasih karunia seperti apa? Amat dalam, amat luas, ya, luar biasa dalam luasnya kasih Allah, ya. Bayangkan kita masih berdosa, Dia sudah mati bagi kita. Betapa besarnya kasih Allah kepada kita.
bisa ditunjukkan melalui dua hal. Yaitu yang pertama, melalui besarnya pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dan yang kedua, melalui ketidaklayakan kita dalam mendapatkan itu. Kita memahami betapa besarnya kasih Allah dari dua hal ini. Kristus yang rela menyelamatkan kita, menanggung semua itu bagi kita. Dan diri kita sendiri yang tidak layak untuk itu. Oleh karena itu, dari sini juga kita belajar untuk tidak menjadi orang-orang yang suka sombong rohani. Status-status pembagian renungan pagi-pagi kadang-kadang saya dapat pembagian. Tuhan tahu, ya, kalau Tuhan pilih Anda, itu artinya Anda layak. Ada yang kasih, kelihatannya bagus sekali, tapi ini motivasi dari setan. Kelihatannya bagus, tapi ini perkataan setan. Tuhan pilih Anda bukan karena Anda layak, karena Dia pilih Anda, Dia melayakkan Anda. Kita tidak layak. Pendosa-pendosa besar semua ini. Tapi kalau Tuhan pakai Anda dan saya hari ini, Dia mau pakai untuk apa saja, Dia akan melayakkan Anda. Saya sering mendapatkan WA atau SMS seperti itu, motivasi Kristen. Kalau Tuhan pilih Anda, Dia tahu Anda mampu. Saya bilang ini penghinaan ini. Tuhan yang pilih Anda, Dia yang akan memampukan Anda. Ada amin atau tidak? Anda hebat apa sih? Sehingga Tuhan cari ini, cari. Berarti ada yang merasa bahwa berarti saya tidak hebat. Dia yang hebat, makanya Tuhan pakai dia. Saudara, Tuhan pakai siapa saja, Tuhan akan kasih kemampuan untuk dia. Ya. Ini tidak berarti bahwa kita tidak punya tanggung jawab apa-apa. Tidak. Ya. Kita punya tanggung jawab untuk mempersiapkan diri dengan baik. Tapi sehebat-hebatnya kita, bukan kelebihan kita yang membuat Tuhan memilih kita. Sekurang-kurangnya kita tidak akan mengurangi Tuhan untuk tidak pakai kita. Tuhan dapat pakai kita dalam segala kelebihan dan kekurangan kita. Dan semua kembali kepada kehendak dan kuasanya. Kita hanya alat-alat di tangan Tuhan. Jadi jangan menjadi orang yang sombong rohani. Mari merenungkan anugerah Allah yang besar ini. Melalui kita mengerti betapa besarnya itu melalui pengorbanan Yesus dan ketidaklayakan kita. Sehingga jangan kita menjadi sombong. Ajaran tentang keselamatan yang mengangkat manusia setinggi mungkin itu ajaran Armenian. Ajaran ini adalah menurut saya ajaran yang paling sombong dan mengangkat manusia lebih tinggi daripada yang seharusnya. Dia merasa bahwa Allah bisa menawarkan dan manusia bisa menyambut. Jadi Allah hanya menawarkan. Manusia masih sanggup untuk datang pada Allah. Jadi akhirnya orang bisa berdiri di hadapan Allah sambil pukul dada. Beta yang pilih, kalau beta pilih Tuhan, saya yang pilih, kalau saya tidak pilih kan tidak selamat. Karena saya pilih Tuhan saya selamat. Hei manusia-manusia bodoh. Saya bicara dengan keras hari ini. Kita tidak mungkin bisa memilih Tuhan. Kalau Tuhan tidak memilih kita. Kita tidak akan pernah bisa mencari Tuhan. Kalau Tuhan tidak mencari kita lebih dulu. Oleh karena itu jangan pernah sombong rohani. Kita tidak layak. Dia mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi jangan sombong rohani mulai hari ini. Siapapun jangan sombong rohani dalam hal apapun. Kita semua ini kalau mau bahasakan bahasa yang kasar, kita ini sampah-sampah yang dibuang. Tapi Dia datang pungut kita dan kita dijadikan alat di tangannya. Karena itu Dia yang harus dimuliakan, bukan diri kita atau bukan siapa-siapa. Sebagai manusia berdosa kita tidak pantas dan tidak layak untuk diselamatkan. Sebaliknya kita layak binasa. Tetapi karena kasih Allah yang besar, Kristus telah mengorbankan dirinya untuk menebus dan menyelamatkan Anda dan saya. Penderitaan atau sengsara yang begitu hebat. Baik itu penderitaan jasmani. Terlebih lagi penderitaan rohani yang Yesus alami. Sampai kepada akhirnya kematian di atas kayu salib. Itu adalah wujud pengorbanan yang tiada taranya. Ketika Dia mengambil keputusan. Mengambil semua itu menggantikan kita. Untuk membebaskan kita dari kutuk dan murka Allah. Dan memberikan kita mengerti dan melihat betapa dalam hebatnya anugerah atau kasih karunia Allah bagi kita. Dan yang terakhir, penderitaan Yesus jalani semua bertujuan agar kita memperoleh keselamatan dan kelegaan. Bapak Ibu Saudara, masalah terbesar dan terberat
yang pernah dimiliki dan dialami oleh manusia dalam sepanjang sejarah dunia ini adalah dosa. Bukan kanker, bukan AIDS, bukan krisis ekonomi. Masalah terbesar, terberat yang pernah dialami manusia adalah dosa. Dan masalah ini kenapa paling terbesar dan terberat? Karena masalah ini tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh manusia dengan cara apapun. Dan untuk menyelesaikan masalah dosa ini, Allah yang harus menyelesaikannya melalui karya pengorbanan Yesus Kristus. Segala dosa kita ditanggung atau dipikul, ditebus oleh Yesus melalui karya pengorbanan yang sangat luar biasa yang tiada taranya itu. Melalui penderitaan yang hebat, baik jasmani dan rohani, yang mengerikan itu, melalui kematiannya, dia memberikan kelegaan kepada Anda dan saya, yaitu kelepasan dari kutuk dosa dan murka Allah, dan kita memperoleh hidup yang kekal. Inilah kelegaan yang tiada taranya. Lebih lega daripada orang yang haus dapat air yang segar. Lebih lega daripada orang yang tiba-tiba mendapat uang yang miliaran berkarung-karung di depannya. Lebih lega daripada orang yang lapar mendapatkan makanan. Ini kelegaan yang tiada taranya. Yaitu bahwa kita sedang dalam beban yang sangat berat yang tidak bisa kita selesaikan. Kita sedang berjalan ke dalam arah kebinasaan yang kekal. Kristus mati bagi kita. Membuat kita lepas dari kutuk dan murka. Dan berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, barang siapa ingin selamat, ingin memperoleh kelegaan yang sejati, lepas dari segala beban yang paling berat ini, tidak ada jalan lain selain datang kepada Yesus. Percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka dengan sendirinya dia menerima kelegaan yang sejati itu. Matius pasal 11 ayat 28 bilang begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan yang sejati tidak akan pernah kita temukan di luar Yesus. Penderitaan yang hebat yang Yesus alami dan jalani mengerjakan dan membawa kelegaan yang sejati bagi Anda dan saya. Jadi kalau Anda punya beban berat karena dosa-dosa ini, datang pada Kristus. Anda akan memperoleh kelegaan yang sejati. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 dan 20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula ditentukan bagimu sebagai Kristus. Anda mau dapat kelegaan? Sadarlah dan bertobatlah. Kelegaan itu akan Anda peroleh. Penderitaan Kristus adalah penderitaan yang membawa kelegaan. Penderitaan Kristus adalah penderitaan yang membawa kelegaan bagi kita pendosa besar. Di balik penderitaan yang tiada taranya, kita menerima kelegaan yang juga tiada taranya. Saya ulangi, di balik penderitaan Kristus yang tiada taranya itu, Anda dan saya yang percaya kepadanya, menerima kelegaan yang tiada taranya pula. Karena itu, bertobatlah dan bersyukurlah atas karya pengorbanan Yesus yang luar biasa. Dan mulai hari ini, jangan lagi hidup di dalam dosa. Biarlah kelegaan sejati yang kita peroleh melalui pengorbanan Yesus, penderitaan Yesus itu, senantiasa memenuhi hati dan hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa.